pemekaran Provinsi Papua ini sesuai berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pemerintah pusat lewat Bapak Presiden Joko Widodo sebagai bentuk atas keseriusan Bapak Presiden terkait dengan melihat kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Pemekaran Provinsi Papua ini sangat perlu karena melihat luas kondisi geografis yang kalau dibilang lebih dua kali atau 3 kali lebih dari luas Pulau Jawa, sehingga ini membutuhkan rentang kendali yang diperlebar begitu, supaya pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak pernah maupun jarang untuk terlayani itu bisa terwujud, dan juga dapat sedikit mengurangi anggaran terkait dengan transportasi. Kalau kita lihat di Provinsi Papua ini, sebagian besar itu dari wilayah pegunungan. Dan bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai PNS dan lain-lain, yang mana nanti ke Provinsi Papua di Jayapura itu transportasinya itu dengan pesawat. Kalau kita bicara untuk anggaran ya. Sehingga dengan adanya pemekaran provinsi ini, yang mana Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Selatan, ini adalah cara pemerintah memperluas pelayanan publik kepada masyarakat di Papua, supaya perhatian dan kebijakan dari pemerintah itu betul-betul bisa merata dalam hal pembangunan. Jadi kami sebagai generasi muda sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, yang sangat betul-betul memberikan perhatian yang serius terkait dengan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua. Ke depan pemekaran ini akan dilakukan dan akan ada 3 provinsi, dan ini 3 provinsi ini nanti akan menyerap SDM khususnya Papua itu dalam berbagai sektor, baik itu dari pegawai kah, baik itu dari perusahaan kah. Tentu ini menjadi menjadi suatu keuntungan juga untuk kita sebagai generasi muda yang punya karir di PNS, yang punya karir di pengusaha dan lain-lain, semua itu mereka yang diuntungkan juga, bukan kita. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemekaran, semestinya mereka sampaikan begitu. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak relevan dalam hal ini, karena ingin menolak kebijakan negara, maka memprovokasi masyarakat dengan berbagai macam isu-isu, baik itu isu seperti yang terjadi kemarin yang saya ikuti. Ada yang bilang kalau nanti pemekaran terjadi, transmigrasi besar-besaran akan masuk ke Papua, kemudian orang asli Papua nanti akan dibunuh, penambahan pasukan itu semakin besar. Saya pikir itu adalah isu-isu dari yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang menolak pemekaran. Karena apa? Supaya kekuasaan mereka ini terus mereka nikmati. Mereka terus korupsi ini terus berlanjut begitu. Jadi kalau misalkan tidak ada pemekaran,
Ya, yang nikmati mereka juga kelompok-kelompok ini korupsi-korupsi pejabat-pejabat elit di Papua ini. Saya tidak sebutkan siapa-siapa, tetapi tentu mereka ini tidak mau, istilahnya mereka punya kesenangan ini dibagi-bagi begitu. Mereka sudah nikmati, mereka punya kesenangan, kenikmatan, pesta pora dan sebagainya. Lalu kita ganggu, ini kan mereka tidak nyaman, tidak suka untuk ada yang mengusik seperti itu. Jadi mereka mau supaya mereka terus saja yang harus berkuasa, mereka terus saja yang harus menikmati keuangan negara dan sebagainya. Maka itu mereka berupaya untuk menolak dengan memprovokasi, menggunakan kelompok-kelompok mereka untuk memprovokasi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan terima pemekaran, harus tolak, karena kalau terima pemekaran, nanti akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi seperti itu. Nah, kita melihat bahwa cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak suka atau tidak ingin kebijakan negara itu implementasikan kepada masyarakat Papua terkait dengan pemekaran provinsi Papua. Jadi saya berharap bahwa bagi kita generasi muda, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini terkait dengan daerah otonomi baru, ya kita wajib untuk mengamankan, mengikuti, ataupun memberikan masukan-masukan yang baik kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan lain-lainnya, supaya mereka itu mengerti dan paham tentang pemekaran daerah otonomi baru yang terjadi di Papua.